Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita mengucapkan puji beserta rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana tepat pada pagi hari ini, Sabtu, datang di bulan yang baik, dalam momentum terbaik, dihadiri oleh orang-orang yang baik. Insya Allah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih dari sekian hamba yang hidup di muka bumi ini untuk menggemakkan takbir, menyampaikan risalah kebesaran Al-Quran, menyampaikan risalah kebesaran Rasulullah, serta mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kata Allah. Orang-orang yang bertakbir di hadapan Allah adalah orang-orang yang menginginkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niatan inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin senantiasa tertanam di dalam hati kita. Sesungguhnya salat yang kita kerjakan, ibadah yang kita laksanakan, hidup dan mati kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang aktor kebajikan, tokoh profesional umat Islam yang telah berhasil memadamkan api Majusi, api yang tidak pernah padam selama 1000 tahun. Dialah Nabiullah yang telah berhasil menghancurkan berhala Lata, Uzza, Manaf dan Lutban hancur berkeping-keping tanpa sisa. Dialah Nabiullah yang telah berhasil menggulungkan tika-tika kemusyrikan dan kekafiran, serta membentangkan tirai emas bertemu jabur iman dan intan perdamaian, kemudian menghapuskan tinta-tinta jahiliyah serta menggoreskan lukisan-lukisan Islamiyah di dalam hati umat manusia. Dialah Ahmad, dialah Muhammad, dialah Nabiullah Muhammad kekasih Allah, dengan lafazkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Takwa dalam artian meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah lah yang hatinya senantiasa takut akan ancaman Allah, takut akan siksaan Allah, takut akan neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mau mengerjakan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sebagai insan yang beriman di hadapan Allah, sudah sepantasnya kita berwasiat takwa kepada sesama kita. Wa tawanu al birri wat taqwa. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling sehat menasihati dalam kebaikan dan takwa. Kaum muslimin sidang jamaah Aidil Adha rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada pagi hari ini begitu banyak orang-orang yang kita cintai, begitu banyak orang-orang yang kita sayangi, tetapi pagi hari ini mereka tidak bersama dengan kita. Begitu banyak orang-orang yang masih senyumannya bahkan masih teringat jelas dalam ingatan, senyumannya masih teringat jelas di pelupuk mata kita, tetapi Allah telah berkehendak lain. Dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedihkah kita? Galaukah kita? Gundah gulanaukah hati kita? Ya, kita pasti merasakan sedih karena ditinggal oleh orang-orang yang kita sayangi. Maka hapus kesedihan itu dengan kalimat takbir, usir kegalauan itu dengan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setan akan senantiasa menguji kita, setan akan senantiasa menggoda kita untuk merasakan kesedihan, akan selalu merasakan kegundah gulanaan di dalam hati kita. Maka usir terus dengan kalimat Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidil Adha disebut dengan Id karena ia hari raya. Aidil Adha disebut ia dengan Id
karena ia pernah datang di tahun yang lalu, kembali datang di tahun ini, tetapi dia tidak menjamin bahwasanya kita akan bersama di tahun yang akan datang. Karena apa? Ketika Allah telah berkata, ketika Allah berkehendak lain di dalam hati kita, ketika Allah berkata kullun nafsi za'iqatul maut, ketika maut itu datang menghampiri kita, maka berakhirlah kehidupan kita di atas muka bumi ini. Ainama takunu yudrikul maut, kata Allah, dimanapun kamu berada, ketika maut itu datang menghampiri kita, walau kuntum fi burji musyayadah, dimanapun kita berada, di tembok yang tangguh pun kita berlindung, di tembok yang tangguh pun kita bersembunyi, maut itu akan datang menghampiri kita. Kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah, dalam momentum Idul Adha ini begitu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya apabila kita menelisik, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada pagi yang berbahagia ini, izinkanlah khatib membawakan dua pesan yang hikmah yang dapat kita ambil dari perjalanan singkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Pesan yang pertama yang dapat kita ambil adalah bahwasanya orang yang beriman kepada Allah, ujian itu tidak akan pernah berhenti datang. Kenapa Ibrahim alaihissalam yang Allah beri gelar yang Allah beri adalah gelar kekasih Allah, yang Allah beri gelar adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ujiannya datang silih berganti kaum muslimin. Ujian yang pertama yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim adalah ujian ketika berhadapan dengan keluarganya sendiri, yaitu berhadapan dengan ayah kandungnya sendiri. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam? Ya abati, wahai ayahku, kata Ibrahim, mengapa engkau menyembah berhala ini sebagai Tuhanmu? Mengapa engkau menyembah patung ini, wahai ayahku? Apa yang dijawab oleh Azar, ayah Ibrahim alaihissalam? Wahai Ibrahim, jikalau engkau tidak berhenti menceramahiku, jikalau engkau tidak berhenti mendakwahiku, maka akan aku lempar engkau dengan batu hingga mati. Tinggalkan aku untuk selamanya, wahai Ibrahim. Tidak ada ujian yang paling berat kecuali berhadapan dengan ayah kandung sendiri. Tidak ada ujian yang paling berat ketika berhadapan dengan ayah kandung yang musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kasarkah jawaban Ibrahim? Tidak, kaum muslimin. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Sa'astaghfiruhu ka'annaka rabbi. Aku akan mintakan ampun kepada Tuhanku, aku akan mintakan ampun kepada Rabbiku. Allah itu cinta kepadaku, Allah itu sayang kepadaku, Ia akan mengabulkan doaku. Aku akan mintakan ampun kepada Tuhanku, wahai ayahku. Itu jawaban dari Ibrahim alaihissalam, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ujian itu akan datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, jangan kita menganggap diri kita merasa diri kita telah hijrah di hadapan Allah, kita merasa kita telah tidak melakukan dosa di hadapan Allah, kita merasakan diri kita bahwasanya kita berusaha untuk dekat dengan Allah. Kenapa ujian itu selalu datang? Mungkin ada kita bertanya seperti itu. Kenapa aku telah dekat dengan Allah, aku telah mendekatkan diri kepada Allah, aku telah hijrah kepada yang kebaikan, kenapa ujian itu selalu datang kepadaku? Kenapa tidak terlepas aku dari ujian? Apakah anggapan itu benar di dalam kehidupan kita? Salah, kaum muslimin. Sebab ketika kita hijrah kepada Allah, ketika kita berusaha memperbaiki diri kita kepada Allah, jauh dari perbuatan dosa, ujian itu akan tetap datang. Ujian itu akan selalu datang di dalam kehidupan kita. Yang mana ketika kita hijrah, ujian itu sama besarnya. Tetapi ketika kita hijrah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, ujiannya memang sama. Tetapi kekuatan hati kita, kekuatan batin kita dalam menghadapi ujian itu akan semakin kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari hijrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika berhadapan dengan ayah kandung Ibrahim alaihissalam lulus, ujian selanjutnya yang dirasakan oleh Ibrahim adalah ketika berhadapan dengan penguasa yang zalim. Ketika berdebat dengan otak, Ibrahim alaihissalam menang. Apa perdebatan otak yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam? Yaitu ketika Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Tuhan, wahai Raja, sesungguhnya yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah patung yang paling besar. Ketika itu dikalungkan oleh Ibrahim alaihissalam, tampak dikalungkan kepada patung yang paling besar pada zaman itu. Maka dijawab oleh penguasa, tidak mungkin
patung yang besar ini bisa menghancurkan berhala-berhala yang lainnya. Jangankan untuk menghancurkan berhala ini, itu adalah jawaban dari penguasa pada waktu itu. Jangankan untuk menghancurkan berhala, untuk memegang kampak saja, jikalau tidak dipegangkan kepada patung yang paling besar ini, dia tidak akan bisa. Mengisyaratkan kepada kita bahwasanya bagaimana Tuhan itu mereka sembah, sedangkan untuk memegang kampak saja dia tidak bisa. Tetapi apa yang terjadi kaum muslimin, ketika kita berada di penguasa yang zalim, ketika kita berada di daerah yang zalim oleh penguasanya, maka ketika dia kalah berdebat dengan otak, apa yang akan dia lakukan? Maka dia akan bermain otot. Dikumpulkan oleh penguasa pada waktu itu kayu-kayu bakar yang begitu banyak, diletakkan Nabi Ibrahim di tengah kayu bakar itu, dibakar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi kaum muslimin, sunnatullah pun terjadi. Apa yang dikatakan oleh Allah, ya nar, wahai api, kunni bardan, sejuklah engkau, wassalaman, selamatkan ala Ibrahim, atas Ibrahim alaihissalam. Jikalau Allah tidak menutup ayat tersebut, wassalaman ala Ibrahim, mungkin Ibrahim alaihissalam mati dalam keadaan kedinginan di api yang panas. Tetapi Allah menutup ayat tersebut dengan wassalaman ala Ibrahim, selamat atas Ibrahim alaihissalam. Itu mengisyaratkan kepada kita, ketika sunnatullah itu terjadi, jikalau Allah berkehendak, api yang panas bisa menjadi dingin, obat yang biasanya mengobati bisa menjadi racun, bahkan racun sekalipun bisa menjadi obat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Allah berkata kun fayakun, maka terjadilah apapun yang tidak mustahil bagi kita, itu adalah yang mustahil bagi kita, itu tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, ujian kedua Nabi Ibrahim alaihissalam lolos. Ujian yang ketiga yang dihadapi oleh Ibrahim, ketika berhadapan dengan ayah kandung dia lolos, ketika berhadapan dengan penguasa yang zalim dia pun lolos. Ada ujian yang paling berat juga yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam, yaitu ujian kerinduan. Ujian kerinduan, kehampaan hati, ingin mendengarkan suara tangis di rumah yang sederhana, ingin mendengarkan bagaimana rasanya peluk cium, hangatnya pelukan dari anak, dia tidak merasakan. Karena apa? 86 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Kata Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku anak yang soleh, berikan aku anak yang soleh. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. 86 tahun dia berdoa. Itu yang dikatakan oleh Abu Fida bin Ismail dalam tafsir Quranil Azim. Itu mengatakan bahwasanya, mengisyaratkan kepada kita Nabi Ibrahim yang setingkat Rasul dan Nabi, yang Allah berikan jaminan surga kepadanya, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. 86 tahun doanya baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita baru 1 hari kita berdoa, kenapa Allah tidak mengabulkan doaku? Aku telah sholat, aku telah zakat, aku telah berinfak, naik haji ke Baitullah, bahkan sampai kurban di hadapan Allah. Kenapa Allah tidak mengabulkan doaku? Ya, mungkin kita sebagai manusia memiliki rencana, tetapi yang maha berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yakinlah bahwasanya kehendak Allah adalah ketetapan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, ini mengisyaratkan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu taat kepada Allah, ujiannya tidak pernah berhenti dan selalu datang silih berganti. Apalagi kita yang mungkin jauh keimanan kita daripada Nabi Ibrahim, yang mungkin jauh tingkat ketakwaan kita kepada Nabi Ibrahim. Apakah kita selalu mengeluh dengan ujian yang Allah berikan, sedangkan Allah telah berkata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu memberikan ujian dan cobaan kepada kita di batas kemampuan kita sebagai insan, sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Aidil Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pesan yang kedua yang dapat kita ambil dari pelajaran singkat perjalanan baginda Ibrahim alaihissalam itu adalah setiap apa yang kita miliki akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya kita ini adalah Ibrahim, tetapi Ibrahim memiliki Ismail. Ismail kita mungkin harta kita,
Ismail kita mungkin jabatan kita, Ismail kita mungkin anak-anak kita, Ismail kita mungkin uang yang kita kumpulkan. Maka ketika Ibrahim mengorbankan Ismail, maka di sini juga kita mengatakan bahwasanya kita ini adalah Ibrahim, maka korbankan juga Ismail kita. Mungkin kita memiliki harta yang lebih, maka diberikanlah. Mungkin kita belum sempat untuk naik haji, berkurbanlah. Ketika kita belum sempat berkurban, bersedekahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ujian keempat yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah 86 tahun dia menunggu seorang anak, 86 tahun dia menunggu seorang anak yang soleh. Ketika itu Allah kabulkan doanya, diberikan anak yang soleh, yaitu Nabi Ismail dan Ishak. Ketika itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim, begitu sayangnya dia kepada Ismail, disuruh dalam mimpinya untuk menyembelih Ismail. Wahai Ismail, aku bermimpi, dalam mimpiku Allah memerintahkan untuk menyembelih engkau. Apa tanggapanmu wahai Ismail? Maka dijawab oleh Ismail, ya Allah, wahai Ibrahim, wahai ayahku, jikalau itu adalah perintah Allah, laksanakanlah. Semoga engkau mendapati sebagai orang yang sabar, kata Ismail alaihissalam. Itu adalah isyarat kepada kita bahwasanya ketika kita ingin mengorbankan segala harta yang ada di dalam kehidupan kita, maka keikhlasan adalah kunci utama. Ketika kita naik haji, keikhlasanlah yang kunci utama. Bukan pergi ke naik hajinya yang menjadi pedoman tolak ukur keimanan kita, tetapi bagaimana kita ridho, tawakal keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkurban, kita menyembelih, maka sembelihlah sifat sombong yang ada di dalam kehidupan kita. Sembelihlah sifat angkuh yang ada di dalam kehidupan kita. Sembelihlah sifat yang merasakan diri kita so alim, mengatakan diri kita adalah orang yang paling benar di dunia ini. Maka ketika kita menyembelih hewan kurban, maknanya adalah kita menyembelih sifat keangkuhan dan kesombongan di dalam kehidupan kita. Jikalau kita belum sempat untuk melempar jumrah di Baitullah, maka lemparlah sifat iri dan dengki di dalam kehidupan kita. Lemparlah sifat iri dan ria di dalam kehidupan kita. Jikalau kita belum sempat mengunjungi Ka'bah Baitullah, maka kunjungilah, bersilaturahmilah kita dengan sesama manusia. Sebab apa? Di dalam kehidupan ini, 1 hari umur kita, 2 hari, 1 bulan, bahkan sampai ribuan tahun sekalipun, hanya ada 3 waktu yang kita hadapi. Waktu yang berlalu, waktu sekarang, dan masa yang akan datang. Lupakan masa lalu, rubah masa sekarang, dan tatalah masa depan. Di balik 3 waktu itu, hanya 2 yang perlu kita perbaiki. Hablum minallah dan hablum minanas kita di hadapan sesama manusia. Hablum minallah, mungkin kita telah mengerjakan perintah Allah, tetapi apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa itu hai Rasulullah? Kata sahabat pada waktu itu. Apakah mereka yang tidak solat? Ya, mereka solat. Apakah dia tidak berzakat? Ya, mereka zakat. Apakah dia tidak naik haji? Mereka naik haji. Tidak kurban? Mereka kurban, kata Rasulullah. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang-orang yang memutus tali silaturahim. Maka di bulan yang baik, penuh baik ini, marhaban ya Ramadan, marilah kita senantiasa saling memaafkan kepada sesama kita. Mungkin ada salah kita, mari kita minta maaf. Jikalau ada salah orang lain, mari kita memaafkan. Syariat Islam mengajarkan kepada kita untuk memberi maaf, bukan meminta maaf. Meminta maaf itu adalah syariat dari adat. Tetapi ketika kita sebagai orang Minang, adat bahasan di sarak bahasan di kitabullah, memberi maaf dan meminta maaf itu sejalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami yang berbicara di sini bukanlah seorang yang alim, bukanlah seorang ulama, tetapi seorang anak yang berusaha untuk bercerita di hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak sidang jamaah rahimakumullah. Faqrijaru saifun Qur'an wa ma Qur'an fama jaru halisan. Jikalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Jikalau lidah melukai hati, kemana obat akan kita cari? Nun wal qalami wa masturun fa'tabir yaulil absar la'alakum turhamun. Innal hamdanillah wa ni'matillah wa syukrillah, la haula wala quwata illa billahi aliyil azim.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafil us illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku ya Allah. Ampunilah dosa ibunda yang 9 bulan 10 hari mengandung kami ya Allah. Ibunda yang bercucuran peluh, keringat bahkan tetesan darah menjadi taruhan ketika melahirkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa ayahanda kami ya Allah. Ayah mungkin tidak pernah menitikkan air mata di hadapan kami ya Allah. Ayah mungkin tidak pernah merasakan bahwasanya dirinya lemah di hadapan kami ya Allah. Mungkin pelukan ayah tidak sehangat pelukan ibu ya Allah, tetapi kami menjadi saksi perjuangannya ya Allah, bahwasanya ayah adalah orang yang sangat berjasa di dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, mungkin kami yang duduk di lapangan ini menengadahkan tangan seraya meminta ampunan kepadamu ya Allah. Kami menyadari bahwasanya sebesar apapun kami di sini ya Allah, sekecil apapun kami di lapangan ini ya Allah, kami memiliki ibunda dan ayahanda ya Allah. Mungkin ibunda kami dan ayahanda kami ada di sini telah Engkau panggil ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Tempatkan ibunda dan ayahanda kami di tempat terbaik-Mu ya Allah. Tempatkan ibunda dan ayahanda kami di tempat yang Kau cintai ya Allah. Tempatkan ibunda dan ayahanda kami di tempat yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jikalau ayahanda dan ibunda kami masih hidup ya Allah, izinkan kami menitiskan air mata kebahagiaan di pipinya ya Allah. Izinkan kami membuat mereka bahagia ya Allah. Jangan Engkau panggil mereka terlebih dahulu sebelum dia merasakan bagaimana menjadi seorang ibu yang baik ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa ibunda dan ayahanda kami ya Allah. Karena tanpa mereka kami tidak bisa duduk di sini ya Allah. Tanpa ibunda dan ayahanda kami tidak bisa berdoa di sini ya Allah. Tanpa ibunda dan ayahanda mungkin kami tidak bisa seberhasil ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kami ini hina di hadapan-Mu ya Allah. Kami senantiasa mengharapkan keridhaan-Mu, tapi kami jauh di hadapan-Mu ya Allah. Kami berharapkan nikmat-Mu, tapi kami jauh bergelimang dengan dosa ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan dengan istighfar yang senantiasa kami ucapkan, dengan istighfar yang senantiasa kami lantunkan ya Allah, menjadi pelebur dosa kami yang begitu banyak ya Allah. Hari-hari kami dipenuhi dengan bergelimang dosa ya Allah. Hari-hari kami bergelimang dengan kemaksiatan ya Allah. Hari-hari kami bergelimang dengan apa yang tidak Engkau senangi ya Allah. Ya Allah, di pagi hari ini kami meminta dan memohon kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bukakan pintu taubat-Mu kepada kami ya Allah. Bukakan pintu nikmat-Mu kepada kami ya Allah. Memang kami selalu mengharapkan surga-Mu ya Allah, tapi kami tak pantas rasanya ya Allah, karena diri kami bergelimang dengan dosa ya Allah. Kami tak pantas ya Allah, bahkan kami tak pantas menghirup bau surga-Mu ya Allah, karena kami sadar diri kami bergelimang dengan kemaksiatan ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabbi, bukakanlah pintu surga-Mu kepada kami ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tutuplah pintu neraka-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina
lana wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampuni juga dosa kaum muslimin dan kaum muslimat ya Allah. Ya Allah, mungkin ada di antara kami yang pergi naik haji ke Baitullah, jadikan hajinya menjadi haji yang mabrur ya Allah. Ya Allah, mungkin ada saudara-saudara kami yang mungkin tidak sempat naik haji ya Allah, mereka melaksanakan ibadah kurban, maka terimalah ibadahnya ya Allah. Terimalah setiap pengorbanan yang dia hadapkan kepadamu ya Allah. Terimalah setiap pengorbanan kami ya Allah. Ya Allah, mungkin belum ada di antara kami yang belum sempat melaksanakan ibadah kurban ya Allah, maka berikanlah nikmatmu kepada kami ya Allah. Ya Allah, kepada siapa lagi kami meminta selain kepadamu ya Rabbi. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami ini zalim di hadapanmu ya Allah, maka kami meminta kemuliaan juga di hadapanmu ya Allah. Tiada daya dan upaya melainkan kekuatan darimu ya Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.